Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nuramdani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu falak. Sebelum masuk ke pembahasan sejarahnya, nah apa itu ilmu falak? Secara bahasa, falak berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. Sedangkan menurut terminologis, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet lain. Ilmu falak juga disebut dengan hisab karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Disebut juga ilmu ras karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Disebut juga ilmu mikot karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Disebut juga ilmu hayah karena ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit. Awal mula adanya ilmu falak. Nah, pada zaman dahulu, peradaban India, Persia, dan Yunani adalah peradaban yang punya kedudukan istimewa. Dari tiga peradaban inilah secara khusus muncul dan lahirnya peradaban falak Arab Islam, di samping peradaban lainnya. Nah, jadi ilmu falak sudah dikenal semenjak bangsa Babilonia atau Irak kuno. Pada zaman itu, ilmu ini digunakan untuk menentukan waktu bagi saat-saat penyembahan berhala. Contohnya seperti di Babilonia, menyembah dewa Baal. Selanjutnya penemu ilmu falak. Menurut Syekh Jubair Umar Jailani, penemu pertama ilmu falak adalah Nabi Idris alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu hikmah kepada beliau dengan jalan memberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia peredaran bintang dan susunan titik perkumpulan bintang-bintang di jagat raya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu falak sejak saat itu telah ada, sedangkan falak itu sendiri telah ada jauh sebelum ilmu falak ditemukan. Nah, karena suatu ilmu ditemukan setelah adanya respon dan tanggapan dari sebuah persoalan dalam suatu masyarakat. Sejarah ilmu falak pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, kemunculan ilmu falak memang belum masyhur di kalangan umat Islam. Sebagaimana terekan dalam hadis Nabi, "Inna ummatun umiyatun lanak tubu wala naslibu." Walaupun sebenarnya ada juga di antara mereka yang mahir dalam perhitungan, sehingga realitas persoalan ilmu falak pada masa itu tentunya sudah ada walaupun dari sisi hisabnya tidak begitu masyhur. Sebenarnya, perhitungan tahun Hijriah pernah digunakan sendiri oleh Nabi Muhammad ketika beliau menulis surat kepada kaum Nasrani Bani Najran, tertulis ke-5 Hijriah. Namun, di dunia Arab lebih mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ada istilah tahun gajah, tahun Ijin, tahun Amar, dan tahun Jiljal. Wacana ilmu falak di masa ini baru nampak dari adanya penetapan hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah sebagai pondasi dasar kalender hijriah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah. Selanjutnya, sejarah ilmu falak sebelum Masehi. Sekitar abad ke-28 sebelum Masehi, embrio ilmu falak mulai nampak. Ia digunakan untuk menentukan waktu bagi saat-saat penyembahan berhala. Keadaan seperti ini sudah nampak di beberapa negara seperti di Mesir untuk menyembah Dewi Orisis, Isis, dan Amon. Di Babilonia untuk menyembah Dewi Astorat dan Baal. Lalu, pada abad ke-20 sebelum Masehi, di negeri Tionghoa telah ditemukan alat untuk mengetahui gerak matahari dan benda-benda langit lainnya, dan mereka pula yang mula-mula dapat menemukan terjadinya gerhana matahari. Sejarah ilmu falak di Indonesia. Kembalinya para ulama muda ke Indonesia yang bermukim di Mekah pada awal abad 20 Masehi, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan tentang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, melainkan juga membawa catatan-catatan ilmu falak yang mereka dapatkan di Mekah sewaktu mereka belajar di sana, yang kemudian mereka siarkan kepada para santrinya di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia, telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko. Kalender inilah yang digunakan umat Buddha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama. Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran ilmu falak. Hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender resmi. Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan. Semula kalender Hijriah diubah menjadi kalender Masehi.
Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama daerah kerajaan-kerajaan Islam. Sejarah ilmu falak pada masa kontemporer. Simon Newcomb berhasil membuat jadwal astronomi baru ketika beliau berkantor di Nautical Almanac Amerika, sehingga jadwalnya sampai sekarang terkenal dengan nama Almanac Nautica. Sebagaimana yang berkembang dalam wacana ilmu falak dan teknik hisab, bahwa Almanac Nautica diklasifikasikan dalam tipologi hisab hakiki kontemporer. Departemen Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan, sehingga dibentuklah Badan Ilmu Falak Departemen Agama dengan tim perumus. Berdasarkan keputusan Menteri Agama pada tanggal 16 Agustus 1972, maka terbentuklah Badan Hisab Ruqyah Departemen Agama dengan diketuai oleh Sa'aduddin Dzambak. Sampai sekarang, Badan Hisab Ruqyah tersebut masih ada, yang secara ex officio ketua dijabat Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama Pusat, setelah Badan Peradilan Agama bernaung dalam satu atap dengan Mahkamah Agung. Sejak dulu dan hingga saat ini, ilmu falak mendapat tempat terhormat dan dihargai oleh para ahli, yang terus bertahan hingga era modern. Yang terakhir, ilmuwan astronomi yang sangat penting bagi ilmu falak atau astronomi pada masa yang akan datang. Yang pertama, filsuf Thales. Ia mengemukakan konsep perputaran bumi seperti cakram atau piringan yang datar. Yang kedua, Pythagoras. Ia merupakan peletak dasar bahwa bumi itu seperti bola tanpa ujung dan pangkal. Yang ketiga, Aristoteles. Ia berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya dan berputar di sekitar matahari bukan sebagai pusat alam semesta, tetapi ia tidak tahu apa yang menyebabkan sebuah planet dan bintang melayang dan tidak jatuh. Yang keempat, Ptolemes. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai cakrawala atau kosmos bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Nah, pendapat ini diikuti oleh para ilmuwan selama hampir 16 abad. Dan naskahnya merupakan pedoman dasar dari ilmu astronomi, yakni Almagest atau Tabril Magesti. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sejarah perkembangan ilmu falak, mulai dari di Indonesia, sebelum Masehi, pada zaman Rasulullah, dan sampai masa kontemporer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.